Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Pip Code Studio bersama saya Apep Saipuloh. Di video kali ini kita akan mencoba sebuah UI library lagi, yang ini merupakan salah satu library yang bisa kita gunakan untuk membuat komponen-komponen dari Tailwind CSS. Nah, jadi kalau kita lihat di sini katanya the most popular komponen library for Tailwind CSS, cuman yang kita nggak tahu ya, ini apakah hanya klaim saja atau memang sepopuler itukah? Nah, jadi nama dari library-nya itu adalah Daisy UI. Nah, di sini Daisy UI adds component class name to Tailwind CSS so you can make beautiful website faster than ever, katanya gitu ya. Jadi ya tujuannya untuk mempercepat bikin website yang bagus gitu. Di sini katanya daripada kita nulis 100 class name gitu ya, panjang seperti ini, maka Daisy UI itu menyediakan semantik kelasnya, ya. Sehingga nanti tinggal manggil kelas BTN primary untuk bikin UI button seperti ini, gitu ya. Nah, ini memang jadinya mirip kayak Bootstrap, ya, nggak kayak Tailwind. Cuman enaknya adalah walaupun dia itu menggunakan semantik kelas seperti Bootstrap, ya kelebihannya adalah tetap lebih customizable dibandingkan Bootstrap karena kita bisa panggil aja kelas-kelas Tailwind-nya berdampingan dengan kelas-kelas yang disediakan oleh Daisy UI. Nah, katanya di sini ya, no more ugly HTML. Ya, memang salah satu challenge-nya kalau nulis HTML tapi kita combine dengan Tailwind itu kelasnya jadi panjang-panjang kayak gini. Nah, ini tanpa Daisy UI atau Tailwind only. Tapi ketika sudah menggunakan Daisy UI, nanti mungkin jadinya kayak gini ya. Codingannya jauh sekali lebih rapih ya dibandingkan tanpa menggunakan Daisy UI. Ya walaupun sebetulnya kita bisa bikin kelas-kelasnya aja gitu ya. Nanti masukkan Tailwind-nya juga gitu di situ. Cuman ya ini enaknya sudah disediakan ya. Nah, di sini kalau kita lihat highly customizable powered by Tailwind CSS utility class. Dan dia bisa dikombinasikan dengan berbagai macam framework ya. Jadi ini aman ya. Dan juga punya tema yang banyak banget ya di sini. Jadi kita bisa manfaatkan tema-temanya ya. Baik itu bentuk, warna, ya, kemudian kombinasi atau color scheme gitu ya, dan lain-lain. Dan di sini ya terdapat 55 komponen dengan 500 lebih utility class yang bisa kita coba untuk pelajari ya. Dan katanya di sini Daisy UI is the most popular component library for Tailwind CSS. Kalau kita lihat ya di sini npm installnya banyak banget ya, 15 juta. Kemudian ada project yang sudah menggunakannya sekitar 264.000. Dengan jumlah GitHub star-nya mencapai 32.000. Tentu ini lumayan populer banget gitu ya. Dan ini free and open source built by the community katanya ya. Jadi ini gratis gitu. Nah, sekarang kita akan coba untuk menggunakan Daisy UI ini. Biasanya saya pakai Next.js, tapi kali ini saya akan contohkan hanya menggunakan HTML saja. Kenapa? Karena Daisy UI ini bisa digunakan untuk berbagai macam framework ya. Nggak perlu selalu misalnya terpaku harus pakai Next.js atau React gitu ya. Atau misalnya pakai Vue saja. Enggak, tapi ini bisa dipakai untuk semuanya. Nah, masuk ke dalam documentation-nya, itu ada di bagian kiri atas ada menu, kemudian tinggal masuk ke bagian install. Nah, kalau kita lihat di sini ada beberapa cara untuk installnya, bisa pakai Tailwind plugin ya, sehingga di sini membutuhkan Node.js dan juga Tailwind, atau mau pakai CDN. Nah, cuman di sini katanya CDN files are not recommended for production. Jadi tidak direkomendasikan untuk digunakan di production. Kenapa? Karena ya nanti file size-nya bisa saja besar. Cuman karena sekarang kita mau coba aja gitu ya, bukan untuk membuat codingan yang best practice untuk production, kita akan coba pakai CDN saja. Nah, kita akan coba untuk gunakan Visual Studio Code untuk ngodingnya. Saya sudah membuka folder di sini. Kemudian kita akan coba untuk bikin satu file namanya index.html. Kemudian kita bikin struktur HTML seperti biasa, tinggal tambahkan tanda seru, kemudian muncul suggestion, tinggal klik enter, nanti akan langsung muncul untuk codingan
HTML-nya, kemudian kita akan coba untuk copy paste bagian CDN-nya. Jadi ini kita copy aja, kita masukkan ke sini. Nah ya, ini harusnya sudah bisa digunakan langsung ya. Kita coba aja misalnya kita bikin sebuah button. Nah ini, ada reviewnya langsung ya. Nah kalau mau pakai HTML gimana? Di sini juga ada kalau mau menggunakan JSX ya. Nah contoh kita akan nggak pakai JSX ya. Kita pakai HTML aja, jadi langsung copy aja yang ini. Kita copy, kita paste ke sini. Kita jalankan project dari HTML kita itu menggunakan Live Server ya. Jadi kalau teman-teman belum install, ada satu extension namanya Live Server di dalam VS Code. Nah, ini teman-teman silahkan bisa install ini ya. Kemudian nanti tinggal klik kanan di filenya kalau sudah install, kemudian open with Live Server. Terus saya coba masuk. Nah, ya. Sudah ada untuk buttonnya ya. Jadi sudah terpanggil nih. Kemudian kita coba tambahkan yang lain, misalnya ini ya. Kalau mau ngasih warna, contoh mau ngasih warna aksen, sudah tinggal tambahin BTN aksen ya. Jadi di sini tambahkan BTN aksen. Harusnya warnanya jadi Tosca ya sekarang. Terus kalau kita lihat lagi, nah ini kalau untuk info, success, warning, dan error juga sudah. Kalau pengen buttonnya hanya outline saja, kita cek. Nah, tambahkan kelasnya BTN outline. Kita copy, kita paste ke sini, dia harusnya jadi outline tuh buttonnya ya. Dan ini udah ada animasinya juga ya. Kalau kita hover, dia jadi button biasa gitu. Kalau pakai Tailwind memang ini harus kita rakit sendiri gitu ya, satu persatu. Jadi ya ini lumayan mempercepat proses coding kita lah ya. Kemudian selain itu juga ukuran ya, ukuran juga sama. Ini kalau kita lihat ada large, normal, small, dan tiny. Ya tinggal masukin aja BTN LG gitu ya. Kalau normal nggak perlu, kalau small BTN SM gitu ya. Kemudian responsive, ini juga sama ya. Tuh, bisa dikombinasi ternyata ya dengan kelas utility dari Tailwind. Misalnya SM, gunakan BTN SM. Kalau MD, gunakan BTN MD. Kalau LG, gunakan BTN LG. Contohnya seperti itu. Jadi bisa kita kombinasikan dengan Tailwind-nya langsung. Nah ini enaknya ya. Jadi walaupun dia itu sudah disediakan kelas-kelasnya, tapi tetap bisa customizable ya. Berbeda dengan Bootstrap. Kalau Bootstrap mau custom kita harus bikin kelas-kelas yang lain ya. Kalau ini enggak, kita bisa langsung pakai punya Tailwind. Nah, ini kalau pengen wide gitu ya, tinggal tambahin aja BTN wide. Lalu ini ada glass juga ya. Nah, ini juga bagus nih ya. Tinggal tambahin glass gitu ya. Terus selain itu juga di sini. Nah, class button ini bisa digunakan untuk berbagai macam tipe dari tag HTML-nya ya. Bisa tag A, bisa button, bisa input juga gitu. Jadi kita bisa pakai untuk macam-macam. Contoh kalau radio, nah radio bisa seperti ini ya. Kalau checkbox tuh bisa diklik, nanti dia langsung behaviornya seperti checkbox gitu ya. Contoh kita copy paste yang ini, saya copy, terus saya masukin ke sini, ganti aja ini misalnya labelnya ya. Nah, ini area label kalau kita cek dulu ke dokumen yang lain. Nah, ada checkbox, ganti aja misalnya di sini. Misal ya, ini adalah untuk fitur filter gitu ya. Ada gendernya, mens. Nah, dia akan langsung berubah jadi mens tuh ya. Dan ini sudah berbentuk seperti ini ya, bagus banget tuh. Kalau misalnya saya ganti warnanya, bisa nggak? Jadi BTN aksen. Nah ya, dia jadi BTN aksen. Kemudian kalau ini berarti kita pakai BTN outline misal ya. Nah ya, oke selanjutnya kita cek lagi ada komponen yang lain nggak? Kita lihat ya. Ini sudah dikelompokkan juga untuk action ada button, drop down misalnya. Nah ini kalau kita lihat drop down, nah sudah ada juga ya. Nah ini sudah ada, tinggal copy aja. Terus kita masukin ke sini. Tuh ya.
sudah jadi drop down ya. Dan ini codingannya juga bagus banget ya. Pakai semantik HTML, details di sini, terus ada summary, ada UL dan LI gitu ya. Bagus banget codingannya. Kemudian juga di sini kalau mau pakai fokus katanya gitu ya. Kalau dia diklik di outside-nya maka langsung ketutup. Lalu position juga bisa diatur-atur ya, dan lain sebagainya. Nah, contoh yang lain di sini ada pakai card, itu juga bisa ya. Tuh ya, ada card juga di sini. Helper. Nah, seperti ini ya. Dan lain-lain. Terus ada modal juga. Nah, ini modal ya. Tinggal klik. Nah, dia langsung open modal. Kalau kita lihat codingannya pendek juga ya. Ini tinggal di-copy aja. Lalu kita paste ke sini. Nah, ya, dia menggunakan dialog. Kemudian ada div-nya, ini kelasnya ya. Masing-masing kelas ini ya di belakang layarnya ada CSS-nya gitu ya. Jadi nanti bisa dipakai langsung. Nah, kalau teks LG dan font bold ini mungkin punyanya Tailwind ya. Terus PY4 juga sama Tailwind. Kalau modal action ini pasti punyanya si Daisy UI-nya ya. Kita coba cek. Di sini ada open modal. Nah, bagus banget ya. Bentuknya juga bagus modalnya. Di sini juga sama, kalau modal diklik di luar bisa tuh ya. Di sini kalau kita lihat. Nah, ini sebenarnya JavaScript-nya ya. Tuh, show modal, show modal. Nah, tinggal menyesuaikan ID-nya saja. Dialog modal with a close button at corner. Nah, ada close-nya juga ya. Tuh. Ini enak juga tuh ya. Sudah ada di sini. Kemudian dialog modal with custom width. Ya, ini custom width-nya ya, jadi lebih panjang. Responsive juga sama seperti button tadi ya. Oke, selanjutnya ada apa lagi? Kita lihat ada swap. Swap ini apa? Kalau kita lihat, oh ini dia ya, ada on off ya. Contohnya, jadi kita bisa pakai nih on off. Kalau kita lihat di belakang layarnya ya ini, ada input checkbox dengan 2 div ya. Swap on, swap off gitu ya. Terus selain itu ada ini untuk volume ya. Nah, kalau ini pakai SVG ya untuk menampilkan gambarnya, tapi fungsionalitasnya harusnya mirip ya. Lalu ada icons. Nah, ini yang dipakai buat tema, misalnya dark mode gitu ya. Nah, bisa pakai itu. Hamburger menu juga sudah ada, bisa langsung dipakai ya. Nah, ini juga lumayan lucu ya, flip effect. Kemudian ini, oke, walaupun ini saya nggak tahu fungsinya buat apa gitu ya. Nah, selanjutnya ada time controller, ini toggle. Nah, ya, bisa digunakan untuk time controller. Kemudian juga di sini checkbox ya, ataupun pakai swap juga bisa tuh ya. Nah, dan lain-lain ya tentunya. Tuh, di sini ada juga kalau mau mengganti tema gitu ya. Lalu drop down juga bisa digunakan. Nah, itu berhubungan dengan action. Kemudian ada data display. Kalau kita lihat di sini ya ada accordion ya. Accordion biasanya dipakai buat apa? Biasanya untuk FAQ misalnya gitu ya. Atau konten yang terlalu panjang disembunyikan ya. Nah, ini bisa pakai accordionnya. Nah, ini ada contoh codingannya juga. Kalau mau dipakai tinggal copy paste saja. Sini misalnya, kita paste ke sini. Nah, sudah muncul ya. Kalau kita klik ini, tuh ya, sudah bisa digunakan langsung. Kemudian, selain itu, ada avatar. Nah, avatar juga bagus-bagus ya bentuknya. Kalau mau bikin, nah ini yang agak unik ya. Yang paling susah tuh yang ini nih, yang sebelah kiri ya, avatar with mask. Ini yang paling susah dibikinnya gitu ya. Kalau kita lihat di sini, ternyata cukup seperti ini codingannya gitu ya. Kita coba copy, paste ke sini. Sulit kenapa? Karena lengkungannya berbeda gitu ya. Dia bukan kotak, terus juga dikasih border radius juga nggak langsung dikasih aja gitu ya. Tapi ini pakai masking. Terus juga ya ini yang lain ya. Kalau kita lihat ada bentuknya yang persegi 6 gitu ya. Ada segitiga juga. Cuman ini kayaknya sih jarang dipakai ya kalau segitiga.
Kalau mau pakai ini ya, presence indikator juga bisa aja tuh ya. Tinggal tambahin ini online di sininya ya. Coba kita cek online. Kita lihat di sini. Nah, jadi ada tuh ya. Kalau yang ini ada ringnya. Nah, kalau ini dibungkus ring ya. Oh. Oke, itu adalah contoh untuk avatar. Kemudian badge juga sama ya. Kalau kita lihat badge, nah ini ya juga ada dengan button di sini dan lain-lain. Card, nah ini card ya yang paling sering dipakai tentunya untuk bikin card di dalam web kita ya. Contoh kita lihat ada card apa aja. Wah ini keren nih, glass effect ya. Kemudian ini juga ya. Jadi gambarnya di samping kiri, ini juga sama ya. Samping kiri tapi gede gambarnya. Contoh kalau kita mau pakai yang ini misalnya kita kopikan aja. Codingannya sedikit juga ya. Dibandingkan kita menggunakan Tailwind aja gitu ya. Paste. Nah ya, sudah ada UI-nya. Tuh, bagus banget ya. Kalau warnanya mau menyesuaikan ya tinggal diganti-ganti aja. Misalnya ini BTN aksen gitu ya. Tuh, langsung berubah gitu. Kalau mau custom ya bisa aja harusnya ya. Kalau mau custom kasih BG aja, misal BG. Tuh ya. Bisa Tailwind langsung custom ya. Jadi ada backgroundnya warna putih sekarang. Tuh ya, jadi bisa dikombinasikan dengan Tailwind-nya. Kita coba lagi yang lain, lihat lagi. Ada carousel juga. Carousel, oh snap to center. Bentar. Oke, ini bagus juga nih. Ini snap to center namanya. Jadi dia pasti ke tengah gitu ya kalau kita geser. Nah, codingannya gimana? Ternyata sedikit banget codingannya ya. Nah, kuncinya ada di sini ya. Carousel, carousel center gitu. Masing-masing ada itemnya juga. Nah, kalau ini snap to start. Ini pasti ke sebelah kiri gitu ya. Kalau tadi ke tengah. Carousel with full with items. Nah, ini bikin kayak gini juga. Harusnya tinggal nambahin satu-satu kelas aja gitu ya. Nah, ini misalnya W full gitu ya. Kasih W-nya untuk parent-nya. Vertikal. Nah, vertikal juga bisa. Carousel setengah width. Nah, atau yang seperti ini ya. Jadi yang ngumpet dulu gitu ya. Terus dia ke tengah juga nanti akhirnya. Carousel dengan indikator button. Nah, ini ada juga. Lalu ini previews dan next ya. Cuman ini nggak ada animasinya ya. Oke lah ya. Kemudian kalau kita lihat lagi ada chat bubble. Nah, ini kalau mau bikin fitur chatting bisa langsung pakai ya. Pakai chat, chat start atau chat end tuh ya. Ada bubble, bubble info, ini warna pasti ya. Untuk ngasih warna. Ya, kalau mau dikombinasi dengan avatar bisa juga tuh ya. Tuh, jadi ada chat image avatar gitu ya. Kemudian kita lihat lagi ada apa lagi? Ada collapse. Nah, ini collapse mirip lah dengan drop down ya, hanya dia satuan aja. Countdown. Nah, ini juga bagus juga ya. Tinggal pakai gitu ya. Masukin aja value-nya berapa gitu. Lalu ada div. Nah, ini div itu untuk membandingkan dua gambar biasanya gitu ya. Contoh kayak gini. Ini misalnya bisa juga bisa dipakai untuk before after misalnya gitu ya. Tuh, tinggal masukin aja div pertama kayak gimana, div kedua kayak gimana gitu. Langsung nanti render. Keyboard ini untuk menunjukkan button ya. Untuk keyboard ya kita bisa pakai ini ya. Jadi tinggal tambahin KBD nanti bentuknya jadi kayak keyboard gitu. Biasanya contoh yang paling simpel di sini nih, yang bagian atas nih. Ada search ya, untuk nge-search katanya komen K. Nah, kalau di Mac nanti langsung diarahkan ke sini gitu. Lalu stat. Nah, stat ini biasanya untuk dashboard misalnya ya. Ini bisa kita coba kalau mau copy paste. Ini mungkin saya kosongin lagi ya. Untuk bodinya saya hapus dulu.
Kita coba gunakan paste ke sini. Nah, ini sudah ada state-nya, tinggal disesuaikan aja kebutuhannya seperti apa gitu ya. Kemudian ada table juga. Nah, ini table pakai active row juga bisa. Terus nah, ini kalau di hover zebra ini yang pakai checkbox ya. Dan juga ada image. Nah, ini kalau banyak gitu ya datanya. Ke bawah juga bisa. Dan dia kepin tuh. A, B, C. Ini bisa dipakai buat kontak misalnya ya. Ini juga sama. Pin column. Kemudian ada timeline. Nah, ini juga oke ya. Bikin kayak gini tuh. Ada timeline. Oh ya, progress bar lah ya. Bisa gitu ya. Atau mau bikin buat portofolio, ada timeline seperti ini. Misalnya untuk education atau untuk pengalaman kerja dibikin seperti ini bisa ya. Tinggal pakai aja. Nah, contohnya kayak gini. Ini timeline. Kemudian ada bagian navigation. Contohnya ada breadcrumb. Ya, breadcrumb juga macam-macam tuh. Ada ikonnya ya. Ikonnya ya ini tinggal diganti-ganti aja. Misal kalau mau dikombinasi, kita pakai React.js, pakai React icon bisa harusnya. Lalu ada bottom navigation. Ini untuk mobile misalnya. Tuh. Link. Kalau link hanya warna saja kayaknya ya. Nah, seperti ini. Lalu menu. Ini menu macam-macam juga. Ada yang hanya icon saja. Bisa buat dashboard, ini bisa ya. Dashboard mobile. Tuh ya. Ini bisa dipakai buat dashboard juga. Dikombinasi dengan drop down, submenu gitu ya. Dan pakainya cukup ULLI aja ternyata ya. Gak perlu repot-repot ngodingnya. Cobain aja, ini copy. Ini ganti. Kita paste. Cek. Tuh langsung jadi ya kan. Kalau mau full gimana nih? Ini kan nggak full ya. Ya sudah, ini tinggal tambahin aja mungkin ya. Screen. Tuh ya, jadinya full. Begitu ya. Keren ya. Kemudian kita cek lagi. Nah, ini pakai foldering seperti ini kayak di VS Code ya. Ada bentuk seperti ini. Terus juga kalau ini mau parent bisa gitu ya. Atau menu seperti ini juga bisa. Atau juga kayak gini. Oh ya. Navbar juga bisa langsung pakai. Udah ada contoh-contoh navbarnya kalau mau pakai ini misalnya ya. Oh, tinggal pakai aja. Kan ada setelah login gitu ya. Nah, keren juga. Terus seperti ini ya. Ada menunya. Ada button, atau polosan juga ada tuh. Pagination juga sama ya, tinggal pakai aja. Yang aktif juga sudah kelihatan, ada indikatornya. Kalau misalnya disabled juga bisa, size-nya bisa diatur. Ya, kalau mau page kayak gini bisa juga. Ya. Dan kalau pakai radio input kayak gini jadinya. Oh. Terus ada stepper, ini hampir mirip tadi dengan timeline ya. Disebutnya stepper, lalu ada tab. Nah, ini juga tab juga bagus ya. Sering dipakai juga. Kalau misalnya kontennya kebanyakan tapi pengen tetap di satu halaman, bisa pakai ini. Lalu ada yang lainnya, ada alert misalnya. Ada loading. Oh, loading juga ya. Progress. Oh, progress bar. Ini kalau mau bikin statistik yang bulat gitu ya, radial bisa tuh. Skeleton, udah ada animasinya juga, keren banget ya. Tinggal tambahin skeleton. Tooltip. Nah, tooltip ini kalau di hover dia muncul di atasnya. Toaster ini biasanya untuk pesan dan juga ada untuk data input ya, misalnya checkbox di sini juga sudah di custom sama dia. Atau file input misalnya tuh ya. Rating, nah ini yang jarang ada ya. Rating tuh kalau kita mau ngasih bintang 5 kayak gini tuh. Codingannya seperti ini doang ya, pakai radio tuh. Oke, terus ini ya bintang. Kalau mau setengah juga bisa tuh.
Kan misalnya bintangnya hanya 3,5 bisa. Select, nah ini juga sudah di-custom tentunya. Text input mirip dengan yang tadi ya, jadi custom juga. Ini juga sama text area dan ini ada toggle ya, yang tadi kita sudah coba juga sebetulnya. Lalu layouting, kalau kita lihat ada artboard, oke kalau ini untuk size ya. Terus ada divider, pemisah ya. Nah bisa kayak gini tuh dividernya ya. Terus bisa juga kayak gini, atau begini tuh. Atau mau dibikin kayak gini bisa juga tuh. Bagus juga. Drawer itu menu samping ya, atau sidebar nyebutnya. Oh, sudah ada juga, tinggal pakai. Dan codingannya singkat sekali ya. Bikin kayak gini kalau cuman Tailwind panjang banget, apalagi ngoding sendiri pakai CSS. Ini tentu harus pakai JS juga ya untuk membukanya gitu. Footer. Nah, ini kalau mau bikin footer langsung ada juga. Hero. Ini hero section ya, atau bagian atas dari sebuah website. Macam-macam bentuknya bisa langsung dipakai juga. Indikator, ini mirip dengan yang tadi yang ada di avatar ya. Nah, kalau mau bikin kayak gini, typing bisa tuh. Nggak kasih badge aja. Tuh, ini lagi upload misalnya gitu ya. Macam-macam ya. Join. Nah, kalau ini join digabungkan ya. Oh, contohnya kayak gini. Dua komponen yang berbeda digabungkan. Masking juga bisa. Nah, kalau mau melakukan masking, stack, ini tumpukan, ya, UI tumpukan seperti ini. Tuh ya. Kemudian ini juga ada UI browser seperti ini ya. Misal kita mau bikin tampilan UI masukin ke sini bisa gitu ya. Kode. Nah, kalau mau nulis kode untuk websitenya misalnya untuk blog, nah ini ada juga tuh mockup code langsung pakai. Tinggal masukin data prefix-nya di depan ya. Data prefix ini untuk yang ini. Gitu ya. Font ini kalau mau dikasih mockup buat UI misalnya atau apapun itu bisa. Dan juga window ya. Nah, seperti ini. Lalu ada theme generator, kita lihat. Nah, ini ya. Kalau mau nge-generate tema bisa juga gitu. Oke ya, keren banget ya. Ini dari Daisy UI. Silakan teman-teman kalau mau pakai ya. Cara pakainya ternyata gampang banget ya, tinggal panggil-panggil kelasnya saja ya setelah instalasi. Kalaupun mau di-customize bisa nih ya. Cara customize-nya gimana? Katanya di sini ya bisa menggunakan utility class yang sudah disediakan oleh Daisy UI-nya atau pakai utility class dari Tailwind-nya gitu ya. Jadi bisa dikombinasikan atau bisa juga bikin customize komponen di dalam CSS file menggunakan Tailwind add apply ya. Jadi seperti ini tuh. Bisa ditambahkan juga ataupun mau nambahin tema bisa juga. Dan ini juga ada warna-warna yang disediakan oleh si Daisy-nya dan teman-teman bisa cek juga kode hexanya ada di sini juga harusnya ya. Dan juga ada tema-temanya tuh. Kalau mau forest tuh jadinya kayak gini ya. Forest juga bagus. Coffee misalnya buat coffee shop gitu ya. Bisa dipilih. Tinggal kalau teman-teman pakainya tadi setupnya Tailwind CSS yang menggunakan Node.js itu ada Tailwind config biasanya ya. Dan itu bisa dipilih temanya mau apa. Lalu ini ada utilities-nya juga sama ya. Ini untuk warna, glass effect tuh ya. Dan lain sebagainya. Dan juga ada layout dan tipografi. Oke ya, jadi kurang lebih seperti itu ya untuk reviewnya dari si Daisy UI ini. Silakan teman-teman kalau mau pakai. Di sini ada cara pakainya juga ya, atau di sini ada komponen per komponen ya bisa kelihatan itu apa gitu ya. Kemudian kalau mau pakai misalnya untuk React atau Next.js, tinggal cari aja di sini example repositories untuk Next.js-nya juga sudah disediakan ya. Nah, jadinya nanti seperti ini ya. Diinstal Daisy UI-nya ternyata sebagai dev dependencies ya. Tailwind CSS dan Post CSS juga sama. Ya, harus diinstal dulu, berarti harus setup dulu Tailwind gitu ya. Dan nanti ya tinggal masukin di sini require Daisy UI tuh. Ya. Ngoding Next.js seperti biasa. Tuh ya gampangnya seperti ini aja tuh ya. Jadi silakan install dulu
project Next.js-nya, kemudian install Daisy UI-nya dan tambahkan pluginnya di dalam Tailwind config.js-nya gitu ya. Dan ini bisa dipakai untuk berbagai macam framework. Itu aja mungkin ya teman-teman untuk review dari Daisy UI. Kalau teman-teman punya rekomendasi yang lain, coba tulis di kolom komentar, nanti kita coba bahas bareng-bareng. Untuk itu, jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya.